cuman kantor RW Pak, ada pendukungnya, malah berkembang pengen ada puskesmas katanya. Oh ya mangga, selama lahannya ada ya kita mah usulin fasilitasnya sih, ada shelter, ada plaza, ada parkir sepeda. Total ini dengan kiri kanan yang didesain. Sementara karena keinginannya cuma RW 06 Rego, saya sisi kiri aja. Nah kemarin memang berkembang dengan Pak Camat, gimana kalau sisi kanannya? Ya mangga. Ada wilayah tapi nanti bagusnya kiri kanan. Setahun lah, di Payuma ngilang cengwe arali. Bulan Pak. Belakang lewe ya. Cemat Lengkong panggil tuh. Bapak Anwar. Saya ada studio Pak. Ada studio maksudnya? Iya. Pada buku buah mangga. Karunya gitu kayak Pak Camat dengan Lengkong koordinasi, mulai kasih surat edaran aja. Kan ada pembongkaran di bulan Januari. Ya, jadi masih ada sekarang. Banyak sisi aja Pak. Kalau itu alami sekarang itu bagi itu ya. Karena pautannya ya itu Pak. Ini batasnya ini Lengkong. Lengkong Pak sana. Batasnya sebenarnya Lengkong kan itu. Oh lagi ke batas Pak. Atau itu barangkali kata Pak mau Pak Walinya mau ngontrol dulu nih. Wah, keren. Kan ada apa misalnya enggak di sana kuku jalan gitu memang kalau utara selatan di video kan saya Pak. Iya, ya Kabalong kan itu Pak. Ayo, Mas saya lebih dekat lagi. Dosen Pak Baskoro. Oh, udah mulai Pak Baskoro Pak. Saya udah lihat gambarnya. pas jembatan ini Pak, bawahnya. Ini sampai Lingkar Selatan begini. Salah kok ini. Hah? Salah. Bawah sana. Ada Ini udah benteng orang. Nah, komplek hotel Pak. Hah? Komplek hotel atas jalan. Komplek hotel. Ada perumahan, ini batas perumahan, hotel. Komplek hotel ada. Iya, ke Lingkar Selatan jauh kene. Sekitar deh ya, meteran. Bukan, kalau menjusur Kalau udah dekat kalau udah dekat ya. bisa sih mentok baru sampai sini Pak. Yang buat GBLA udah di sini. di jembatan. Jalan Hebat.
belakang Pak. Telepon Pak Erik. Sampah kan pengen ayeuna kadinya ke sungai. Jangan. Jalan emang nggak ada Pak. Nyiapin udunan, udunan sampah ya. Udah bener. Tapi udah siap nggak buang sampah ke sungai ya? Coba dengan suaranya, siap tidak buang sampah ke sungai? Coba dengan suaranya, tidak buang sampah ke sungai? Siap Bu. Beri telepon ke saya. Atau Pertamina-nya aja. Telepon. Siapa? Yang kepala Bandung. Kalau ada sampah tuh udah pada buang ke sungai. Sekarang yang dekat ini terus kan yang jauh. Iya, di Parida, RT 1 RW 3. Keluhannya di RW 3 ini susah cari gas. Kelurahan Pasiluyu, Kecamatan Regol. Keluhannya gasnya susah. Biasanya nyari di mana? Di warung. Di warung. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau mau masak itu susah, Pak. Ya, minta tolong ya, Ya, minta Pertamina ya. tolongnya, ya. Ya udah tuh kalau satu frekuensi 2 kecamatan radio. Dan raminya juga sama Pak. Kita ke sana apa sini? Ke arah itu lingkar. Mau ke lingkar. Kamu punya asuransi kesehatan BPJS? KTP KTP mana? Hah? Kabupaten? Sama juga? Oh di kabupaten. Kurang kadi yang ngabrik. Curug tadi itu 200 meter di depan. Iya. China tuh. Oh bukan. Pemenang anu garing ya Pak? Saya akan memperjuangkan proyek ini ujungnya sampai yang ini kita bagi 2 segmen ya. Ini zona ini ada lahan-lahan dan kompleksnya ya sebelum ke Curug. Kompleksnya terbuka aja ke sungai. Panjang sisanya yang jangka pendek tadi warga udah mau nggak buang sampah ke sungai tapi katanya nggak ada petugas untuk ngambil sampah jadi sederhana RT RW-nya menunjuk petugas pengambil sampah bikin metodologinya buang ke TPS TPS-nya kan udah Ada di sana. ya hari ini jadwal belusukan di lapangan yang dilihat adalah bantaran Sungai Cikapundung dari segmen Soekarno-Hatta sampai Lingkar Selatan. Rencananya akan direvitalisasi menjadi revitalisasi yang terpanjang di arah di Cikapundung yang memungkinkan panjangnya 1 km ya, dari sini sampai sana.
saya sedang melobi, mudah-mudahan bisa dapat dana dari Kementerian PUPera yang memang Pak Dirjen SDA dulu menjanjikan Bandung silahkan mengajukan anggaran penataan sungai asal gambarnya udah siap. Nah, alhamdulillah gambarnya udah siap, tinggal diwujudkan dalam proses anggaran. Mudah-mudahan kalau nggak ada kehalangan 2017 kita bisa wujudkan ya sepanjang 1 kilometer ini, kira-kira begitu. Nah, konsepnya nanti ada penataan kampung, ada penataan jalur hijau sebagai sarana edukasi karena ada pembibitan juga di sini. Kemudian ada rekreasi air juga, kemudian ada fasilitas warga, ada kegiatan ekonomi terbatas juga dilakukan di sana. Dan jadi nanti alun-alunnya Regol itu adalah si sepanjang sungai ini yang tidak dimiliki oleh tempat lain gitu. Jadi nanti kalau Regol ada kegiatan-kegiatan yang besar bisa menggunakan alun-alun Regol di sana. Karena kita ada konsep satu kecamatan satu alun-alun. Yang sudah siap itu Regol, kalau ini jadi Batu Nunggal di daerah yang Rajut, Binong, kemudian Cibiru dan Cicendo. Mudah-mudahan semua bisa kita wujudkan tahun depan. Jadi kan Pak sampingnya tuh bagus, kawasan hijau, kemudian si bentuk sungainya juga Natural. natural. Karena 1 kilometer tentunya desain tematiknya kan beda-beda ya. Nanti kita lakukan. Pak, wisata air itu ada pembersihan air? Ada, nanti kita di sini bikin bendungan air jernihnya, sehingga air dari sini ke sana sudah dilakukan. Kemudian tadi saya sudah belusukan, warga sudah komit tidak lagi buang sampah ke sungai. Itu juga terima kasih ke Dan Ramil dan tim. Mereka tinggal meminta ada petugas aja. Nanti saya sudah tugaskan Pak Camat agar ada petugas yang mengambil sampah dari warga kampung yang biasa buang ke sungai. Dan petugas itu tinggal ngedrop ke TPS yang jaraknya tidak terlalu jauh gitu ya. Pak, revitalisasi aja ada penggusuran air? Ada penataan ya, penataan bisa kampung deret naik ke atas atau bagaimana nanti sedang akan dikondisikan oleh Pak Camat. Maksudnya ada warga yang mau taruh di sungai? Ya, kalau penataan bisa iya, bisa tidak. Bisa tidak itu kalau namanya kampung susun, rumahnya naik ke atas. Jadi yang nempel ke pinggir sungai pindah ke belakang sedikit tapi naik ke atas, itu opsi satunya. Opsi duanya mungkin pindah ke apartemen yang disediakan. Belum tahu baru. Tadi yang bedeng-bedeng yang samping curug itu? Ya, terus yang liar-liar pasti kita tertibkan kalau itu. Kota ini nggak bisa beres kalau nggak ada partisipasi warga, dan di Regol sudah tinggi, dan Pak Camatnya saya apresiasi ya, belusukannya maghrib isya subuh suka apa istilahnya? Marisa, Pak. Marisa. Maghrib bisa mengaji Maghrib bisa mengaji. dengan Jadi, aparatur dan masyarakat. Subuh keliling. kalau di Lengkong Kamilia. Ini Marisa. Kamilia Kamis Lingkungan Asri. Mungkin sekitar 50 miliaran ya. Karena dengan bendungannya, dengan penataan lainnya. Terlalu besar. Jadi kita coba minta ke PUPR pusat. Kedua, berita baik, Lodaya sudah menang MA, jadi sudah kasasinya, itu Pemkot menang di MA, tolong diberitakan. Memang ada PK tapi tidak menghalangi proses-proses lain yang kita akan lakukan. Jadi setelah MA ini memenangkan Pemkot, Lodaya kembali ke tanah Pemkot, kita akan menata Lodaya menjadi kawasan olahraga yang terpadu lah, kira-kira begitu. Sehingga yang kondisi sekarang yang acak-acakan akan kita perbaiki juga. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun Lodaya yang lahan istimewa di tengah kota bisa jauh lebih bagus. Luasnya berapa Pak yang mana? Hektar Lodaya itu sebenarnya Nanti 4 hektaran. Bisa itu? Iya. Sekomplek itu. Rencananya Bapaknya udah di konsep Tetap fasilitas olahraga lagi aja. investasinya dari mana? Apakah APBD atau Kita lihat lah, belum memungkinkan kalau APBD.
Saya kalau bisa swasta ya swasta aja. Kalau untuk hal-hal yang punya nilai ekonomi ya. Tapi tetap mengedepankan yang namanya olahraga sebagai fasilitas utama. Tapi berita baiknya itu kita menang di pengadilan kira-kira itu. Ya. Kira-kira imbasnya ini kan banyak juga ormas-ormas di sana Pak ya, konon ceritanya itu kan untuk memanfaatkan budaya dan berkantor di sana. Ya itu karena tidak ada kejelasan pengelolaan yang profesional. Nanti kalau sudah ada, kita akan atur. Kalau memang masih bisa diakomodasi, akomodasi. Kalau memang tidak bisa, ya nanti kita komunikasikan. Artinya keputusan MUI ini sudah memberi legitimasi Pemkot Untuk menata. Ya nggak jelas mengaku ahli waris aja biasa. Jadi sip. Dibongkar sampai gerbang ini. Oh, ini bisa masuk nggak sekarang? Satu aja nanti di share. Nah, jempol. Bandung juara. SD. Iya naon? Oh iya sekolah. Oke. Tadinya pemacaran kan akan setengah jam nih. kan nilainya 13 triliun Kayaknya 13 deh. Yang sudah diinventarisir sekarang baru 20%. Jadi target 80% harus beres sampai Desember. Nah, setelah asetnya ini terregister terdaftar, baru kita akan melihat pemanfaatan yang optimal. Contohnya lodaya. Lodaya ini 4 hektar, kurang optimal, digugat, tapi alhamdulillah sudah menang di MA itu, tercatat. Nah, sekarang sudah mulai bisa direncanakan menjadi fungsi yang lebih optimal kayak begitu. lahan-lahan besar lain mana aja juga? 7 hektar di Jatayu, itu lahan-lahan di tengah kota yang besar-besar itu sudah kita amankan. Jadi kesimpulannya, kalau lahan-lahan ini kita kelola dan mempunyai nilai ekonomi yang baik, PAD Kota Bandung ini bisa sangat besar. Pak, nilai asetnya berapa sih Pak? Nilai aset mungkin yang belum 13 triliun. 13 triliun Pak. Itu yang menurut BPK belum, administrasinya belum tertib. Tapi setelah saya push tahun ini terkejar 20% sampai bulan Agustus. Berarti tinggal 80%. Perhitungannya karena sudah saya meng-hire konsultan yang meregistrasi, target 20% per bulan. Sehingga di sisa sampai Desember insya Allah si 13 triliun insya Allah akan terkejar pendataannya. Harusnya bisa antara olahraga dan fungsi ekonomi saling menunjang sehingga minimal bisa mengelola kawasan ini sendiri tanpa minta APBD untuk perawat. Jadi disewakan gitu Pak. Dikerjasamakan. Jauh, jauh. Bentas. Hah? Bentas. Mana tim Kominfo?